Ini mungkin pengalaman Nobita yang paling tidak terlupakan. Hidup sendirian di pulau terpencil selama 10 tahun penuh. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, bahkan Doraemon yang paling peduli kepadanya tidak ada di sisinya. Suatu hari karena Nobita pulang terlalu lambat, orang tuanya memarahinya dengan keras. Nobita merasa sangat tidak adil. Dalam kemarahan, dia memutuskan untuk kabur dari rumah. Doraemon mencoba menghentikannya, tetapi dia malah pingsan ketakutan karena mainan tikus. Jadi Nobita mengambil beberapa alat dari kantong Doraemon secara acak dan diam-diam menyelinap keluar dari rumah dalam kegelapan malam. Tanpa disadari, dia sudah berada di atas lautan. Sebuah kapal kargo kebetulan lewat di bawah. Jadi Nobita memutuskan untuk mendarat di atasnya untuk beristirahat. Namun dia tertidur semalaman. Ketika dia terbangun keesokan harinya, dia tidak tahu di mana dia berada. Tiba-tiba dia melihat sebuah pulau kecil tidak jauh dari sana. Nobita memutuskan untuk tinggal dan hidup di pulau ini. Mulai saat itu tidak akan ada lagi omelan dari orang tuanya. Namun Nobita teringat dia belum sarapan hari itu. Nobita mencoba mengambil beberapa kelapa tetapi tidak bisa menggoyangkannya turun. Jika dia membuka tasnya untuk mencari sesuatu yang berguna, tetapi hanya menemukan barang-barang yang tidak berguna. Tiba-tiba dia melihat sebuah pistol. Nobita mengangkatnya ingin menembak kelapa. Tetapi saat menarik pelatuknya, dia sadar itu hanyalah alat trik sulap. Tanpa pilihan lain, dia mencoba memanjat pohon itu. Tugas yang jelas lebih sulit daripada mendaki gunung bagi Nobita. Setelah semua ini, dia merasa semakin haus. Nobita melihat sarung tangan menggali di dekatnya dan berencana menggunakannya untuk menggali sumur. Tetapi setelah menggali lama, dia tidak menemukan apa-apa. Saat hendak menyerah, ia akhirnya menyembur. Dengan air yang keluar dari dalam tanah, Nobita pikir dia berhasil. Tetapi setelah meneguk beberapa kali, dia sadar kalau itu air laut. Pada titik ini, Nobita hampir berputus asa. Dia tidak bisa berpura-pura lagi. Dia memutuskan untuk memakai baling-baling bambu untuk pulang. Tetapi dia tidak memegangnya cukup erat sehingga baling-baling bambu itu terbang sendiri. Sekarang dia benar-benar terjebak. Tiba-tiba hujan deras turun. Nobita mengambil payung dan membukanya, hanya untuk membuat hujan itu lebih deras di dalam payung daripada di luar. Tanpa pilihan, dia harus menggali lubang untuk bersembunyi. Perlahan Nobita pun belajar bertahan hidup di pulau terpencil itu. Dia menggunakan karang untuk mencatat waktunya di pulau terpencil. Seiring waktu, kerang itu menumpuk seperti gunung. Nobita masih menunggu Doraemon muncul setiap harinya. Tanpa disadari, 10 tahun berlalu dan dia berubah menjadi manusia liar. Betapapun kuat keyakinannya pasti akan memudar pada saat ini. Nobita mulai merasa takut, tetapi dalam perjalanan kembali, dia tersandung sesuatu. Melihat ke belakang, itu adalah alat yang dia buang 10 tahun yang lalu. Dia tidak tahu fungsinya, tetapi tetap menekan tombolnya. Kenangan masa kecilnya membanjiri isi pikirannya. Pulang setiap hari untuk memakan masakan ibunya meskipun ibunya selalu mengomel. Tapi dibandingkan hidupnya yang sekarang itu jauh lebih baik. Dia sangat ingin pulang sekarang. Pada saat itu, tiba-tiba dia mendengar suara Doraemon. Setelah menunggu 10 tahun, Doraemon akhirnya menjemputnya. Ternyata alat yang barusan adalah sinyal darurat. Itu sebabnya Doraemon bisa menemukan Nobita.